Kayak kita enaknya bahas kampung halaman ini. Kenapa? Mau pilkada? Ya, salah satunya pilkada. Yang Terus? kedua kan kita harus melihat juga bagaimana perkembangan masyarakat, membahas mulai dari 2003 sejak terbentuknya. 2003 ya. Eh, Kenapa emang? Apa yang bagus dari membahas, apa yang kurang menurutmu? Kalau kurang sih kita nggak usah bicara kurang lah ya, tapi bicara tentang eh, bagaimana ke depannya membahas itu bisa supaya lebih maju lagi. Nah, Ya kalau tentu kurang kalau pasti. kalau dibilang lebih maju lagi berarti ada yang kurang, ada yang salah, ada yang nggak bagus. Gitu. Iya, tapi penempatan kata kurang itu kan terkesan jadi negatif gitu kan. Ya tidak bisa juga kita hindarkan negatif positif kan. Nah, oke lah kalau kamu agak tabu menyebut negatif, berarti apa yang perlu kita benahi? Nah, yang pertama itu kalau yang aku lihat ya, dari segi pendidikan. Kenapa? Pendidikan kan kalau di kabupaten hanya sampai SMP, saya mau ke komisi. Ya, ada beberapa kecamatan, mungkin hampir di setiap kecamatan mungkin sudah ada yang SMA sederajat ya di Ya. negeri gitu kan. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu agar bisa jauh lebih naik lagi, bahwa orientasinya itu kan nanti terhadap kualitas pengajaran oleh guru-guru sebenarnya. Maksudmu program pendidikan itu guru-gurunya yang perlu dibenahi atau apa? Iya, termasuk itu kan nanti semuanya kan akan tergabung kan, bahwa ada guru, ada sarana prasarana, ada siswa, ada dana nanti kan yang harus disiapkan oleh pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Karena kan anggaran pendidikan kan di situ kan. Ada anggaran pendidikan dari kabupaten, ada anggaran pendidikan dari provinsi, ada anggaran pendidikan dari APBN. Nah, Kita nggak usah masuk anggaran dulu menurutku. Artinya gini, ini kan 2024 November nanti akan ada pemilihan kepala daerah. Setelah membahas ini terbentuk, yang tadinya kan cita-cita para orang tua kita itu kan Kabupaten Humbang gitu ya. Masih ingat ya? Dulu itu masih iya masih. Humbang ya kan. Lalu tahun 2003 atau 2002 kan kita pernah ngadakan Cerdas cermat cerdas cermat tingkat SMA, se-Humbang Hasundutan ya. Sukumbang ya. Humbang Hasundutan. Humbang Hasundutan. Karena si borong-borong nggak ikut gitu. Lalu itulah cikal bakal, kalaupun masih diingat ya, Penamaan itu. para anggota DPRD di Tapanuli Utara kala itu untuk membahas, karena mungkin terjadi deadlock atau ketidaksatuan konsep kalau itu Kabupaten Humbang, jadi Humbang Sundutan. Ketika kita buat lomba cerdas tangkas itu, cerdas cermat ya, Cerdas cermat. iya itu menjadi bergulir, jadi ada satu ide Kabupaten Humbang Sundutan gitu. Ya walaupun mungkin secara apa namanya, secara sejarah histori di Tapanuli Utara pastilah digodok di DPRD ya itu. Nah lalu kemudian udah berapa kepala daerah ya sekarang setelah lewat? Pernah itu 3. bagus sekali dulu ya, waktu Pak Siombing, Pak Madin, bagus pembangunannya ya. Tapi kesini-sini banyak yang mengeluh saya dengar. Fenomena koko itu dulu kenapa itu? Ya kalau fenomena koko itu kan karena memang pada waktu pemilihan itu calonnya hanya satu kan waktu itu. Ya, artinya ada tidak setuju dengan hanya satu pasangan ya? Iya. Hanya satu calon. Bahwa ada mungkin Ada yang mendanai kali ya? ya masyarakat sendiri mungkin yang mendanai memang atas ketidaksetujuan itu kan. Nggak ada bohirnya itu? Kalau bohir mungkin kita terlalu inilah menilai bohir kan. Terlalu. Artinya gini, kalau aku sih selain dari faktor pendidikan, apa potensi-potensi sebenarnya yang perlu
kita tingkatkan dari Kabupaten Humbahas itu sendiri. Apa yang bisa dijual untuk mendatangkan Dari sektor investor? pertanian maupun dari sektor pariwisata ini kan yang sekarang sedang giat-giatnya itu kan. Nah, bagaimana sebenarnya Kalau giat-giatnya berarti pemerintah yang sekarang, bupati dan stakeholder di sana udah bagus dong. ya kalau itu kan penilaian apa ya, relatif juga sih. Ada yang mengatakan mungkin masih kurang, ada yang bilang sudah bagus gitu. Nah, kalau Tapi yang jelas kan kalau misalnya Berry seperti ini. sendiri kurang atau bagus atau gimana? Contoh misalnya kayak di Paranginan ya, di Paranginan itu kan si Pinsur itu kan salah satu destinasi wisata bukan hanya lokal lagi. Kalau dulu kan itu kan si Pinsur itu kan destinasi wisata lokal gitu. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kan dia sudah naik ke taraf nasional, bahkan mungkin Internasional. gitu Udah kan. ada bulenya 1-2 orang gitu. Nah, udah ada lah yang berkunjung ke situ, Atau orang Malaysia gitu ya. ke Malaysia atau Singapura begitu kan. Melihat orang-orang yang sering Artinya berobat. bahwa itu terlepas ada campur tangan pemerintah pusat dalam program prioritas pariwisata, paling tidak kan bahwa kita harus mengakui ada peran dari pemerintah kabupaten kota juga di situ kan. Ya harus dia yang lebih utama harusnya. Jadi itu Orang dia yang maksud saya hari-hari bahwa di situ kan. selain si Pistur ini misalnya apakah misalnya ada potensi-potensi wisata lain yang memang layak untuk diangkat, Bakara misalnya. Bakara gitu kan, untuk diangkat jadi tempat wisata, apakah itu wisata alam atau wisata budaya gitu kan. Nah, hal-hal ini yang mungkin sebenarnya yang harus dipikirkan oleh stakeholder di sana, bagaimana meningkatkan potensi-potensi yang ada sekarang ini. Ya sebenarnya gini, berarti dibutuhkan pemimpin nanti di sana itu yang visioner dan strong ya. Artinya gini, visioner artinya dia punya bayangan, baik dia masih menjabat atau setelah, punya gambaran apa sih yang akan terjadi dalam masa kepemimpinan 5 tahun atau 10 tahun lah katakan, kalau rakyat percaya terhadap Humbang itu. Ya kalau infrastruktur sudah pasti masyarakat menginginkan itu semua ya. Tentu ada 2, yang pertama lobby-lobby ke nasional soal anggaran, soal ya katakanlah soal APBD ya kan. Lalu menaikkan PAD, pendapatan daerah itu tentunya itu yang kau sebut tadi, dari para wisata, dari pertanian. Ya Humbang ini mungkin masih atau terlalu jauh ya dari provinsi, terlalu jauh dari Jakarta, tapi dengan adanya Silangit sebenarnya sudah sangat dekat ya dengan kemana-mana pun. Iya, makanya kan dengan adanya bandara yang sekarang udah menjadi bandara internasional, walaupun itu berada di Kabupaten Taput, tapi kan jaraknya untuk ke Kabupaten Humbahas kan juga tidak terlalu jauh kan sebenarnya. Itu kan ya paling mungkin ditempuh jarak, kalau sampai ke pusat ibu kota kabupaten itu ke Dolo Sanggul ya paling mungkin sekitar 1 jam gitu kurang lebihnya kan. Artinya itu potensi-potensi itu kan harus dilihat juga infrastruktur itu, bahwa bagaimana ketika bandara internasional ini sudah ada, tapi harus diiringi dengan peningkatan pariwisata, lalu peningkatan penghasilan dari hasil pertanian yang bisa dibawa keluar. Misalnya bahwa ada produk-produk yang memang hasil pertanian itu tidak bisa bertahan lama, membutuhkan alat transportasi yang cepat. Nah ini kan yang perlu dipikirkan oleh pemimpin yang akan datang, bupatinya. Apa ciri-ciri pemimpin yang akan datang untuk semua keinginan yang kau sampaikan tadi? Ini kan nama-nama udah ada yang beredar, teman saya SMA udah ada yang ngasih tahu ke saya, dia sendiri belum ada sih ngomong. Namanya Pardomuan Manulang, itu sekarang dosen di KN Stapen ya? Stapen ya, ditaruh. Iya, dosen. Terus ada juga ku dengar Oluan Nababan, itu wakil bupati sekarang ya. Ada juga, ku dengar juga kalau tidak salah ketua DPC-nya Gerindra, dan lain-lain mungkin ya. Nama-nama ini udah agak berbeda dengan daerah lain. Daerah lain ada yang sudah sounding ke tim kita untuk kita wawancara, kita tulis dan lain. Tapi dari kampung kita sendiri ini mungkin belum ada yang kenal kita di kampung kita ini, jadi belum ada yang hubungin bro.
Nah, jadi apa kira-kira menurutmu Atau apa? mungkin gini, daripada kita bahas siapa yang calon, kenapa nggak misalnya Bro Sabam aja coba untuk maju gitu kan? Wah, ini menarik ini. Kan kira-kira begitu kan? Karena kita bahas orang gitu, ternyata kita juga punya potensi, ya ngapain kita bahas orang gitu? Kenapa nggak kita coba potensi yang ada sama kita? Toh kita juga pernah dulu menjadi bagian dari cikal bakal kabupaten ini gitu kan? Artinya bahwa nggak ada yang tahu kita itu bro. menjadi bagian, bukan satu-satunya orang yang menjadi itu gitu, tapi menjadi bagian dari cikal bakal. Artinya ada banyak banyak apa ya, banyak potensi, banyak komunitas yang melahirkan kabupaten ini. Tapi kan kita ada salah satunya mungkin di situ, termasuk Bro Sabang. Gitu ya. Menarik. Jadi diskusi justru ini. harusnya aku yang bertanya kan, misalnya kira-kira berminat gak Bro Sabang untuk ini gitu kan? Karena sejarah panjang kan memang sudah ada di kabupaten itu gitu. Walaupun itu tidak tercatat dalam sejarahnya kan, tapi bukti sejarah itu ada bahwa pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelum kabupaten itu ada dengan mengatasnamakan kabupaten itu gitu. Itu apalah ya, diskusi di lain kesempatan lah itu. Artinya kalau panggilan untuk melayani negeri mungkin ditolak. Tapi kalau itu kita bahas pada sore hari ini, rasanya bukan itu. Esensinya adalah seperti apa sih ciri atau syarat seorang leader itu di kampung halaman kita itu. Ya barangkali kita perlu melibatkan diri, memberi asupan seperti informasi, seperti strategi kecil gitu. Artinya sebagai sumbangsi kita kepada siapapun yang akan memimpin gitu. Terlepas itu orang yang kita kenal atau tidak sekarang. Itu menurutku sore ini yang perlu kita bincangkan. Artinya siapapun nanti orangnya, siapapun figurnya, biarlah waktu yang memprosesnya, karena kan di situ ada tahapan-tahapannya. Nanti tanggal 5 udah mulai pendaftaran kan? Yang independen ya? Tanggal 5 Mei ya? Iya. Independen ya? Kalau partai masih Partai mungkin bulan 7. 7? Juni apa Juli? Nanti boleh kita cross check lah itu. Artinya ini supaya kalau saya sih memilih kata visioner, strong leader, dan kreatif. Artinya kreatif itu bagaimana dia punya ide supaya masyarakat itu bisa naik pendapatannya gitu. Apakah tadi seperti sektor pariwisata dibenerin gitu kan, area-area rakyat itu yang ada untuk pariwisata menjadi termanfaatkan dengan efektif gitu ya, atau mungkin lahan pertanian yang tadinya 1 hektar bisa 3 ton padi jadi 6 ton misalnya Produksinya ditingkatkan ya. Apa pendekatannya gitu. Jadi misalnya di beberapa kabupaten yang sudah kita wawancara, ada misalnya pendekatannya dari si pertanian, nanti teknologinya. Jadi harus ada kreativitas dari seorang pemimpin itu, termasuk menjahit para perantau, tokoh-tokoh yang sudah sukses, dan juga tentu dari luar negeri gitu. Nah artinya harus ada yang kreatif. Selain memang harus strong leader. Strong leader ini memang multi ya. Artinya gini, dia harapkan anak buah tidak korupsi, tapi dia pun belum tentu nggak korupsi gitu. Itu nggak mungkin strong dia kan. Nah lalu yang berikut, dia harapkan anak buahnya mencintai kampung halaman, tapi dia pun mungkin lebih sering di Medan, di Jakarta dibanding di daerah itu sendiri kan. Ya, ini kan masalah strong leader. Yang pertama tadi visioner. Visioner itu berarti harus ada bayangan, kayaknya sih dengan suhu yang dingin di Tumbang itu bisa sebagai aset mendatangkan orang ke situ dalam wisata alam, wisata kalau camping mungkin ya, atau live in gitu. Mungkin komunitas, grup, sekolah gitu kan. Apalagi dengan bandara
yang sudah dekat. Lalu pemerintah juga bisa nego ke maskapai untuk penerbangan misalnya di weekend lebih murah, bukan sebaliknya Mungkin lebih mahal gitu kan, sehingga orang berduit-duit datang gitu. Nah ini dari Bang Dokter gimana? Jangan dokter dulu. Jangan dokter dulu ya. Ya dari Bang Dosen dah. Jadi mungkin begini ya, kalau menurut aku bahwa visioner itu kan tadi seperti yang disampaikan itu kan misalnya bagian dari strongernya ya. Tapi kan ada hal lain misalnya bahwa seorang pemimpin itu kan dia harus memahami betul juga kultur di daerah ini kan. Karena setiap daerah di kawasan Tapanuli ini kan memang walaupun kita bilang ya sama, hampir sama lah gitu ya. Tapi kan ada karakteristik yang pasti akan ada karakteristiknya kan masing-masing kabupaten ini. Iya. Nah, maksud aku bahwa selain visioner, seorang pemimpin itu juga harus mampu mengidentifikasi apa-apa saja misalnya potensi-potensi yang ada di daerah itu. Lalu juga dia mampu untuk menyesuaikan program-program yang akan dia bangun nanti, yang akan dia buat nanti itu dengan keunggulan-keunggulan lokal, atau katakanlah, karena kan trennya sekarang kan itu bicaranya bukan potensi lokal lagi, tetapi sudah keunggulan lokal. Bukan lagi bicara kearifan lokal, tetapi sudah keunggulan lokal. Kalau dulu kan trennya kan bicara tentang bagaimana kearifan lokal, tapi kalau sekarang itu kan trennya sudah bicara tentang apa potensi-potensi lokal yang perlu dikembangkan. Itulah Nah, mengidentifikasi ini memang membutuhkan data. Ya. Jadi sehingga memang seorang pemimpin itu nanti juga harus melibatkan akademisi sebenarnya untuk bisa melihat data-data yang diperlukan untuk merancang sebuah program atau merancang program-program yang akan yang dia buat nanti untuk kemajuan. Akademisi seperti Bang Ferry lah ya, Ya, atau dosen lain lah ya. Saya nggak ikut dong ya. Kabupaten Humbahas ini kan banyak akademisi kan, kita nggak usah ragukan lagi, dia banyak melahirkan generasi-generasi akademisi, baik itu akademisi yang sudah level internasional gitu kan. Nah ini sebenarnya yang perlu diajak, duduk bersama, diskusi gitu, untuk bagaimana potensi-potensi lokal ini bisa ditingkatkan. Kira-kira gitu. Oke. Saya kepikir perbincangan kita ini menarik, tapi kopilah dulu, minumlah dulu. Tos lagi kita. Tos kita. Ini kopi Humbahas ini ya. Oh iya? Kopi Lintong. Dari Lintong ini? Iya. Terasa memang ada aromatingnya ya. Ada juga kopi Paranginan. Oh iya? Kau nggak mau kalah kau. Ada. Kau nggak lahir di Peranginan kan? Nggak, aku lahir di Medan. Oke. Bapak Ibu teman dan sahabat penduduk di Humbang Hasundutan, pada sore hari yang indah ini saya berbincang dengan mertua Ferry Siburian, opungnya dari Paranginan, juga sering ke sana. Kalau saya dari Said Nihuta, Desa Ilung, masih Kecamatan Dulu Sanggul sampai sekarang, dan saya bernama Sabam. Barangkali inilah podcast kami pertama tentang keinginan memajukan Humbang Hasundutan dari perspektif diskusi ringan. Akan ada episode berikutnya, kami akan ajak satu teman lagi, mungkin setelah itu 2 teman dan seterusnya. Kita akan bahas terus Humbang Hasundutan dari berbagai perspektif, bagaimana supaya maju ke depan dan lebih baik. Saya Sabam Sofian Silaban, salam di atas garis. Salam di atas garis.